Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat. Amin. Mau tanya Ustaz, apa hukumnya orang tua yang tidak mengakikahkan anaknya? Apakah masih bisa apa hukumnya orang tua tak mengakikahkan anaknya? Kullu mauludin, setiap anak yang lahir rohinatun, tergadai. Jadi kalau mobil kita tergadai, STNK BPKB kita gadaikan, setelah ada duit kita tebus. Maka anak kita ini tergadai. Bagaimana cara menebusnya? Tulbahu anhu yawma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusama, kasih nama yang baik-baik. Siapa nama anak kau? Alan Nuari. Kenapa itu kau kasih? Lahir di jalan bulan Januari. Kasih nama yang baik-baik, cukurkan rambutnya karena itu rambut kotor di dalam. Lalu kemudian sembelihkan kambing hari ke-7. Tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, taman SD, taman SMP, taman SMA. Tapi kalau dia udah semester 2, hanya potong kambing aja. Tak usah potong rambut lagi. Tak pula diayun pakai marhaban. Apakah masih bisa diakikahkan setelah anak itu sudah besar Pak Ustadz? Jangankan anak itu, bapak ibu balik ke rumah nanti tanya emak sama ayah, ada tak diakikahkan? Kalau tak ada diakikahkannya, besok pagi beli kambing, boleh akikah. Akikah saja, yang pula cukur rambut, begundul semua pegawai besok. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer, di situ ada pembahasan akikah setelah dewasa. Tapi yang hamil sekarang punya anak, nanti hari ke-7 potongkan, bagus. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu. Tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Nah, jadi bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Nah, ini pakai lain. Ini gaji ku bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Nah, ini zakatku bang 250, yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi abang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak. Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain. Kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali kata dia. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat, berselingkuh pula. Allah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atuk opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan datang. Mana naiklah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja itu, pang, letakkan, biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan itu kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh.
Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sedikit. Habis itu berhenti. Iya Pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kalau ibu kata ibu, Pak Ustadz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustadz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustadz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai? Apa pendapat pandangan Ustadz terhadap pandemik COVID-19 yang sekarang terjadi dan bagaimana menyikapinya? Itulah yang kuceramahkan sejam tadi. Itulah yang kucakapkan dari tadi. Mungkin pertanyaan ini ditulis sebelum tadi datang diserahkan ke panitia. Jadi sebetulnya sudah terjawab. Kalau tak terjawab juga, tinggal tonton aja Ustadz Abdul Somad official channel. Subscribernya udah 1 juta. Mana tahu nanti dicarinya yang mana channel itu yang ada 1 juta subscriber. Jika kita mengetahui bahwa pasangan hidup kita telah mengikuti ajaran Syiah, apa yang harus kita lakukan? Apa hukumnya? Perbedaan kita dengan Syiah ini 5. Yang pertama, Syiah wajib mengimani imam 12. Sedangkan rukun iman kita 5. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Sedangkan dia ada rukun imannya lagi, beriman kepada imam yang ke 12 imam. Siapa yang tak percaya kepada imam 12 kafir. 2, mereka mencaci maki sahabat Nabi. Karena kata mereka setelah Nabi meninggal itu mestinya penggantinya Sayyidina Ali. Lalu kata mereka Abu Bakar dengan Umar itu merampas khilafah Ali. Dan sahabat yang lain diam melihat kebatilan. Maka sahabat-sahabat Nabi itu kata mereka kafir. Yang ketiga, kata mereka ada Quran yang disebut dengan Mushaf Fatimah. Tebalnya 3 kali lipat daripada Quran ada kamu sekarang. Kenapa buktinya musabaqah tilawatil Quran mereka pakai Quran yang ada sekarang? Kata mereka, sebelum Imam Al-Qaim, mereka menunggu imam yang ke-12. Imam yang ke-12 itu katanya bersembunyi di Sirdab, di bukit di Irak, dalam terowongan. Itu mereka tunggu-tunggu, belum keluar lagi. Nanti kalau keluar imam yang ke-12 itu, dibawanya kitab yang asli, sementara yang asli itu datang, pakai aja yang KW ini dulu, kata dia. Yang keempat, mereka ada meyakini namanya taqiyah. Taqiyah itu, kalau di tengah orang ahlu sunnah, pura-pura dia ahlu sunnah. Kalau di sini banyak Muhammadiyah, pura-pura dia Muhammadiyah. Kalau di sini banyak Al-Wasliyah, pura-pura dia Al-Wasliyah. Kalau di sini banyak NU, pura-pura dia NU. Kalau di sini banyak ahlu sunnah, dia bilang Sunni. Kau ini Syiah apa Sunni? Aku Sunni. Kalau kebetulan banyak Syiah, kau sunnah apa Syiah? Aku Syiah. Kalau kebetulan situ 50-50, kau sunnah apa Syiah? Aku Susi. Susi, sunnah Syiah. Yang kelima, mereka ini menghalalkan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu bagian dari akidah keyakinan. Mut'ah itu artinya enak. Mut'ah itu artinya nikmat. Nikah mut'ah itu nikah kontrak. Jadi boleh nikah kontrak. Aku nikah mut'ah sama engkau dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore dengan mahar 50.000 tunai. Sah. Dalam Islam tak boleh nikah mut'ah. Oleh sebab itu inilah perbedaan, 5 perbedaan menurut Syekh Ali Jum'ah, ulama besar. Kita berpegang teguh dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada suami ibu atau istri bapak yang ikut golongan ini, ajak dia balik, bawa dia ke ketua MUI, bawa dia ke dokter Ardiansah, Sekum MUI, supaya diceramahi dia, dibalikkan kepada ahlus sunnah wal jamaah. Karena tak mungkin bisa bersama. Antara NU Muhammadiyah masih bisa, antara Al-Wasliyah dengan Muhammadiyah masih bisa, karena masih sama ahlus sunnah wal jamaah. Apakah sah sholat jika kita tak tahu arti bacaan sholat tersebut? La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tak sah sholat kalau tak baca Fatihah. Apakah disyaratkan tahu artinya? Tidak. Tahu secara global saja.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Tahu secara global. Apalah arti doa iftitah itu? Allah Maha besar. Selebihnya yang kau tanya aku, macam tak ada lagi pertanyaan lain. Nah, gitu cara jawabnya kalau kita tak tahu. Habis itu Fatihah. Fatihah secara umum tahulah kita. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat begitu juga. Qul huwallahu ahadun illahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi andai tak tahu artinya tetap sah. Tapi kita berusaha untuk tahu. Maka belilah Quran yang ada terjemahnya. Ada terjemahnya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. 250.000. Jangan tawar-tawar lagi. Harga sepatu 500. Sepatu yang menjaga tapak kaki dari tai ayam 500 harganya. Quran yang menjaga diri dari api neraka. Quran waktu akad nikah dulu diletakkan di ruang tamu dalam peti kaca. Setiap tamu datang ke situ macam nengok kucing. Mana yang lebih diutamakan, ibu atau istri? Ibu-ibu mesti berkata, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Banyak yang mengangguk. Yang tak mengangguk ragu dia. Aku milik suamiku, suamiku ini milik emaknya. Ibu kenal bapak ini kan setelah dia kerja, setelah dia 22 tahun, setelah dia tamat, setelah dia kuliah, setelah dia punya duit. Dulu waktu tapak kakinya 2 jari, panjangnya sejengkal, kenal ibu sama dia? Mana kenal? Oleh sebab itu muliakan dia dengan memuliakan ibunya. Bapak juga begitu. Bapak muliakan ibu bapak di depan istri bapak. Kehormatan, kemuliaan. Adinda, ini emakku. Tak ada mantan emak, mantan bini ada. Oleh sebab itu maka ini tak bisa dibenturkan, jangan dilagakan ini antara mak dengan ibu ini. Oleh sebab itu maka ini masa lalu, yang ini masa depan. Maka insya Allah bapak ibu bisa menjaga. Waktu kemudian kita menyampaikan nanti waktu bapak punya anak perempuan, bapak sampaikan itu, hai anakku, kau perempuan, kau punya laki, kau punya suami, suamimu itu punya emak. 3 kali nak Nabi menyuruh berbakti kepada dia. Jangan sampai mak tua umur 80 tahun datang ke rumah, nah mintalah duit kau 50.000, mak belum makan lagi. Apa kata si abang tuh? Sebentar ya mak, aku tanya biniku dulu. Kalau ada bapak yang begini, insya Allah selamat dari azab kubur. Saking kan menderitanya udah di dunia ini. Nah, oleh sebab itu maka jangan benturkan antara dua ini. Karena dua ini perempuan-perempuan yang luar biasa. Emak bapak dicium tapak kakinya masuk surga, istri bapak, anak-anak bapak masuk surga karena dia. Maka mereka adalah perempuan-perempuan yang luar biasa insya Allah. Apa hukumnya debitur yang mau hijrah tapi masih memiliki kewajiban di bank dan hanya mau membayar tunggangan pokoknya saja, tunggakan pokoknya saja tapi tak mau membayar tunggakan bunganya? Laporkan dia ke polisi. Kau dulu waktu minjam duit ini tak tahu kau neraka. Sekarang giliran bayar baru kau bawa neraka. Ini kan negara hukum. Jadi bapak-bapak kan negara hukum. Kan dulu kan ada tanda tangan materi 6.000. Saya akan bayar pada tanggal sekian. Kalau tidak barang akan disita. Kalau tidak, nah itu. Jadi tak bisa dia berkata, saya tak mau bayar bunga. Bunga ini haram. Jadi dulu yang nanda tangan ini siapa? Hantu. Jadi saya kasih tahu sama yang mau hijrah-hijrah, kalau kau mau hijrah, kau bom. Kalau kau takut ini riba, ada aset yang bisa dijual, ada kos-kosan, ada tanah, jual, bom kan ke sini, bam, selesai tutup, baru hijrah. Begitu caranya. Tak ada yang bisa kubom Pak Ustaz. Kalau kubom ini meledak semuanya, Hiroshima Nagasaki ini Pak Ustaz. Kau bayar aja cicilannya sampai lunas, bayar sampai selesai. Begitu, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia yang dipakai adalah hukum konvensional. Oleh sebab itu maka sesuai dengan perjanjian, bayar selesaikan. Kalau bisa dibom, bom. Kalau tak bisa, lunasi cicilan sampai habis. Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya saya bisa ikhlas dan sabar karena ditinggal anak meninggal saat usia 4 tahun dan sudah hampir 4 tahun dia pergi, tapi sampai saat ini perasaan saya masih sedih dan selalu merindukannya. Apa saya kurang ikhlas? Nabi punya anak namanya Ibrahim, meninggal umur 18 bulan, menetes air mata Nabi, menangis Nabi. Makamnya di Ma'lah, samping makam Nabi, arah ke kiblat, samping Masjid Nabawi sebelah kiri. Amatardo ya Rasulullah, apakah kau tak ridho anakmu meninggal ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ridho. Kalau kau ridho, kenapa kau menangis? Air mata kasih sayang. Makanya kalau sekedar menangis, jangan larang. Kalau ada ibu-ibu menangis,
Kata Nabi, da'hunna, biarkan mereka Umar, biarkan mereka menangis. Yang tak boleh itu meratap. Meratap itu, oh Allah, nggak boleh. Selama lidah tak bergerak, selama tangan tak bergerak, hanya tetesan air mata boleh. Tapi kalau sudah mulut bergerak, mengapalah anakku, kenapa tak anak dia? Lalu kemudian, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub. Bukan umat Muhammad SAW siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut. Itu tak boleh. Tahan tangan, tahan lidah. Ini yang pertama. Yang kedua, tak ada yang bisa menenangkan hati ini selain zikir dan baca Quran. Asal teringat kepada anak buah hati belayan jiwa itu, buka Quran. Hatamkan Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Buka Quran digital, baca. Asal terasa rindu, ingat bayangannya, segala macam, ingat Quran. Yang kedua, banyak sedekah. Sedekah ke masjid. Saya mengenal almarhumah emak sudah setahun 4 bulan, orang tua sampai hari ini. Untuk menghilangkan itu tak pernah lupa baca Al-Fatihah. Asal ingat untuk almarhumah Al-Fatihah. Begitu juga kirim Al-Fatihah, baca Quran. Malam Jumat surah Al-Kahfi, tiap malam baca Yasin. Untuk menghilangkan itu semua. Tak ada tempat kecuali minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada yang lebih sayang kepada dia daripada kita. Mana yang lebih sayang kepada anak kita itu? Kita atau Allah? Allah. Itu barang pinjaman, diambilnya. Kenapa kita marah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Itu punya dia. Ketika diambil, kenapa kita marah? Ini mimbar ini bukan punya saya. Ini mikrofon ini bukan punya saya. Ketika diambil marah saya. Berarti saya gila. Ini bukan punya saya. Kecuali ini saya bawa dari rumah. Bukan punya kita. Maka yakinkan bahwa ada yang lebih sayang daripada aku. Yang keempat, berpisahnya hanya sekejap. Nanti ketika anak ibu ini disuruh Allah masuk ke dalam surga, apa kata anak itu? Ya Allah, aku hanya mau masuk ke surga dengan yang pernah melahirkan dan membesarkan aku. Disitulah ibu mendapatkan syafaat anak. Syafaat Nabi ada, syafaat malaikat ada, syafaat Quran ada, syafaat penghafal Quran ada, syafaat ulama ada. Ada syafaat anak kecil, ditariknya ujung kain jubah ibu masuk ke dalam surga bersama dia. Anak kecil itu di dalam surga membawa nampan-nampan tempat air minum, menuangkannya lu'lu'il maknun. Mereka itu seperti permata berkilau cahaya terbang ke sana kemari. Dia menjadi pelayan-pelayan surga karena mereka tak ada dosanya sama sekali. Yang kelima, ada yang lebih tinggi daripada amal soleh, zakat, puasa, infak, wakaf, haji mabrur dan jihad. Apa itu yang paling tinggi? Ridha. Orang yang sudah masuk surga itu ditanya Allah, kalian sudah dapat semua kenikmatan surga, apa yang belum? Ada satu ya Allah. Apa itu? Ridhaka. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Orang yang ridha menerima ujianku. Ibu ridha menerima ujian ini, sabar ibu, maka ibu adalah orang yang masuk ke surga bersama anak itu. Mudah-mudahan kita semua sabar menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Amin.